Oke, kita mulai. Ya, jadi ini adalah bahasan pada hari ini ya. Ada 3 subbahasan utama, yaitu distribusi normal, kemudian metode sampling, kemudian distribusi sampling, dan central limit theorem, atau dalam bahasa Indonesia adalah dalil limit pusat ya, teorema limit pusat. Nah, tujuannya apa? Ya tentunya nanti kita akan lihat pada bahasan subbab ketiga ya. Oke, kita mulai dari distribusi normal. Nah, distribusi normal ini merupakan distribusi yang sering digunakan dalam statistika ya. Jadi ada 2 distribusi utama dalam statistika itu, yaitu distribusi bentuknya ya, berdasarkan ukurannya, yaitu diskrit ya, distribusi diskrit, dan bentuk yang kontinu berdasarkan distribusinya. Nah, untuk normal distribution ini dia termasuk continuous distribution. Nah, berdasarkan definisi ya, jadi kita mulai dari sesuatu yang dinamakan, atau suatu istilah yang dinamakan random variable. Oke, jadi random variable itu ya seperti tadi distribusi ya, ada 2, yaitu discrete dan continue ya. Nah, random variable ini yang menyatakan suatu event ya, gampangnya itu adalah suatu kejadian yang kita amati. Nah, itu dinamakan random variable. Oke, ada 2 jenis ya, yaitu discrete dan continue, tergantung apa yang kita amati. Kalau kita amati misalnya banyaknya, seperti yang kita bahas ya di bahasan-bahasan sebelumnya, misalnya kita ingin mengamati banyaknya mobil yang lewat. Nah, itu kan berarti random variabelnya discrete karena yang menyatakan counting ya. Apa yang kita menghitung ya, kejadiannya kita menghitung. Kemudian menyatakan banyaknya pelanggan yang membeli pada suatu toko. Nah, itu juga discrete random variable karena dia menyatakan counting proses atau proses menghitung. Namun kalau kita amati ini adalah tinggi badan, ya, berat badan, kemudian panjang dari suatu benda, jarak dari suatu tempat, ya. Nah, itu dinamakan continuous random variable. Nah, berdasarkan definisi, continuous random variable is variable that can assume any value on continuum. Jadi benda yang kita amati ini nilainya adalah continue ya, jadi ada koma-komanya ya. Bisa juga sesuatu yang tidak terhitung ya, can assume an uncountable number of value. Ya, jadi seperti banyaknya kerikil banyaknya kerikil di tepi pantai misalnya, itu kan uncountable ya, sangat banyak sekali. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya kepadatan ya dari suatu benda ya. Kemudian waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ya. Kemudian temperatur ya atau suhu dari suatu larutan, tinggi badan dan seterusnya. Itu dinamakan continuous random variable karena angkanya bisa pengamatannya bisa berupa bilangan desimal ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang normal distribution is the most common continuous distribution and vitally important. Jadi distribusi normal ini adalah distribusi yang sangat penting ya, dan banyak ya digunakan di statistik, dan bahkan ini merupakan salah satu yang menjadi prasyarat ya sebelum dilakukan uji-uji statistika yang lain. Jadi distribusi normal ini menjadi syarat utama, makanya dia menjadi distribusi yang sangat penting. Nah, alasannya kenapa? Yang pertama, many problems have distribution that closely resemble the normal distribution. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya di dunia nyata ini mempunyai distribusi yang mirip dengan distribusi normal. Kemudian kita juga bisa menggunakan
can be used to approximate various discrete probability distribution. Jadi ini juga bisa digunakan untuk mengaproksimasi beberapa probability atau distribusi yang ada pada discrete ya. Kemudian provide the basis for classical statistical inference due to its relationship to central limit theorem. Nah, ini yang berhubungan dengan subbab yang ketiga nanti ya. Nah, jadi ini juga menjadikan dasar ya, basic statistical inference dengan distribusi normal. Jadi distribusi normal ini karena sering muncul ya, dia menjadi landasan dalam melakukan statistika inferensial ya, uji dalam statistika inferensial. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah bentuk distribusi normal ya. Jadi distribusi itu apa sih? Distribusi itu apa namanya? Sebaran data ya. Sebaran datanya itu seperti ini. Jadi kemarin kan kita sudah melihat bahwa kalau datanya banyak ya, data itu kan berasal dari pengamatan ya. Kita mengamati sesuatu kejadian, kemudian kita amati kejadian tersebut ya, dan kejadiannya kita catat ya. Misalnya kejadian apa namanya? Banyaknya atau apa ya, tinggi badan pegawai di perusahaan X misalnya ya. Nah, kita amati ya tinggi badannya, diukur satu persatu ya. Kemudian kita hitung frekuensinya gitu. Jadi ada orang yang tingginya 170 cm, ada orang yang tingginya 155 cm dan seterusnya. Nah, kalau dikumpulkan semuanya ya, dan kita buat ya sebarannya gitu, nanti dari yang terkecil sampai yang terbesar itu terurut dengan frekuensinya seperti ini ya. Jadi nanti ya yang mu ini menyatakan rata-rata berat tinggi badan dari pekerja di perusahaan X. Jadi rata-ratanya itu tingginya berapa gitu. Nah, dia tinggal rata-rata itu kan berarti di tengah ya. Dan sisanya berarti menyebar di kanan kiri. Berarti ini yang kurang dari rata-rata yang tinggal di sini ya datanya. Yang di sebelah kanan ini berarti pekerja atau karyawan yang tinggi badannya melebihi rata-rata gitu ya. Nah, ini karena dia rata-rata kan berarti paling banyak di sini gitu ya. Apa namanya? Berkumpulnya data itu ya, ada tingginya sekian 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 gitu. Jadi ketika kita gambarkan distribusinya bakal seperti ini ya. Jadi itu penyebaran distribusi itu sebaran data ya, gampangnya seperti itu. Jadi kalau kita amati, nah tentunya kalau semakin banyak yang kita amati, misalnya tinggi badan penduduk gitu ya di Kabupaten Bekasi misalnya, nah, itu kan akan lebih banyak lagi. Dan nanti kita melihat bahwa penyebarannya itu selalu mirip dengan normal distribution yang bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi karakteristik distribusi normal itu adalah seperti ini ya, dia simetris. Jadi terbagi dua ya, kanan kirinya bentuknya sama gitu. Kemudian mempunyai equal mean and median ya. Jadi mean-nya itu kan rata-ratanya, mediannya nilai rata-rata, nilai tengah datanya, dan modusnya sama di sini ya. Jadi mu-nya ini rata-ratanya, kemudian mediannya, nilai tengahnya, dan juga modusnya nilainya sama semua, yaitu mu ya. Kemudian bentuknya bell shape in appearance. Jadi bentuknya seperti lonceng ya. Nah, ini kan Anda kalau bayangkan punya lonceng ya. Nah, jadi ini seperti lonceng, bell shape. Kemudian location is determined by the mean ya. Jadi tengahnya itu ditentukan oleh rata-ratanya ya, rata-rata datanya. Kemudian spread is determined by the standard deviation sigma. Jadi sigma ini menyatakan penyebarannya ya. Jadi nanti bentuknya bisa beragam tergantung nilai sigmanya. Nah, namun untuk yang standarnya itu sigmanya bernilai 1 ya. Jadi mu-nya dan sigmanya bernilai 1. Mu-nya bisa berapapun, sigmanya 1. Oke, nanti kita lihat ya, sebenarnya mu-nya nanti ada standarnya, nilai standarnya untuk distribusi normal. Jadi secara umum normal suatu distribusi atau suatu random variable ya, random variable X gitu
yang kita amati akan berdistribusi normal dengan, nah ini namanya parameter ya. Jadi parameternya mu dan standar deviasi sigma ya. Jadi nilainya ini bisa tergantung dengan pengamatannya berapa. Jadi normal distribution dengan parameter mu dan standar deviasi sigma. Nah, ini adalah standar penulisannya ya untuk random variable berdistribusi normal. Nah, selain distribusi normal ada lagi yang lain ya tentunya ya, tidak hanya distribusi normal, ada eksponensial, ada distribusi uniform ya, ada distribusi gamma, ada distribusi Pareto dan seterusnya. Namun untuk kuliah ini kita hanya batasi untuk normal ya. Oke, kemudian ini nilainya berkisar ya, atau jangkauan dari nilainya itu antara minus tahingga sampai positif tahingga. Jadi grafik ini tuh tidak berhenti di sini ya. Ini terus ke kiri dan ini juga terus ke kanan dan tidak pernah menyentuh sumbu X ya. Gitu. Oke, itu adalah distribusi normal. Oke, next. Oke, ini adalah formula ya, atau apa namanya, fungsi yang menyatakan grafik tadi ya. Jadi grafik ini secara matematis mempunyai fungsi atau bentuk eksplisit ya yang dinyatakan dalam fungsi matematik. Yang bentuknya seperti ini. 1/akar 2pi kali sigma ya, 1/akar 2pi kali sigma E pangkat minus setengah. Ya, ini nilai datanya X minus mu per sigma kuadrat. Nah, E ini adalah nilai konstanta ya. Jadi E dan Pi ini adalah nilai konstanta yang nilainya sebagai berikut ya. Atau secara matematis ia dinamakan Euler number. Yang nilainya 2,71828 dan seterusnya ya. Jadi ini bukan nilai sebenarnya ya. Kalau sebenarnya itu tidak pernah berhenti. Jadi dia nilainya terus panjang terus ke kanan ya. Jadi tidak pernah berhenti nilainya. Maka ini kita pakai aja sebagai 5 angka ya, 5 desimal. Dan pi juga sama ya, 3,14159 dan seterusnya ke belakang, ini tidak pernah berhenti. Masih banyak lagi angka di belakangnya, tapi kita gunakan saja 5 akurasi sampai 5 desimal. Dan mu-nya ini dinamakan rata-rata populasi ya. Sigmanya itu akan standar deviasi ya. Beda ya di sini. Mu dengan X, oke? Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari ini ya, X bar. Nah, X bar ini namanya rata-rata sampel ya, rata-rata sampel. Kemudian kalau mu ini rata-rata populasi ya, beda. Kalau X bar rata-rata sampel, kalau mu rata-rata populasi. Bedanya apa? Ya jelas beda, ya jauh ya. Kalau sampel itu bagian dari populasi. Kalau misalnya kita populasinya itu adalah objek yang kita amati semuanya ya. Misalnya populasinya adalah seluruh penduduk di Kabupaten Bekasi. Nah, itu populasi. Nah, itu berarti bisa banyak ya, tergantung nanti berapa banyak penduduk di Kabupaten Bekasi menurut data BPS misalnya, Badan Pengelola Statistik. Nah, tentunya kalau kita melakukan pengamatan kan tidak mungkin kita ambil atau tanya semua ya penduduk Kabupaten Bekasi. Misalnya kita ingin melihat berapa sih rata-rata tinggi badan penduduk Kabupaten Bekasi. Nah, tidak mungkin kita tanya satu persatu ya. Satu karena terlalu banyak penduduknya, kemudian memakan waktu ya. Begitu. Makanya kita ambil sampel. Jadi beda ya. Rata-rata populasi dengan rata-rata sampel. Kemudian yang ini sigma ini ya, ini sigma kecil namanya standar deviasi populasi. Oke. Populasi. Nah, kalau sampelnya itu simbolnya S ya. Ini standar deviasi sampel. Oke. Nah, beda ya. Jadi ini sampel, ini populasi. Secara umum ya, secara nyatanya kita tidak tahu nilai mu dan nilai sigma itu berapa ya. Karena tidak mungkin kita tadi ya menghitung
secara real nilai mu dan sigma karena keterbatasan kemampuan ya, keterbatasan kemampuan gitu. Jadi kita hanya gunakan rata-rata sampel dan standar deviasi sampel. Makanya biasanya dua parameter ini selalu diasumsikan ya, nilainya selalu menjadi asumsi. Ya, jadi bukan nilai yang sebenarnya ya, karena nilai yang sebenarnya hanya Tuhan yang tahu ya berapa mu dan sigmanya karena terlalu banyak ya. Ya tentunya kalau populasi sedikit seperti mahasiswa presiden university, nah itu kan masih bisa dipakai ya, masih bisa dihitung gitu. Misalnya kita ingin menghitung berapa rata-rata IPK mahasiswa presiden university ya masih bisa dihitung populasinya kan, karena yang terdaftar itu kan jelas itu namanya siapa-siapa. Tapi kalau sudah berbicara penduduk dalam satu kabupaten, penduduk dalam satu provinsi, ya itu sangat sulit ya, karena keterbatasan data dan keterbatasan kemampuan. Oke, next. Nah, ini bentuknya ya, ini adalah bentuk dari normal distribution. Jadi bisa bermacam-macam ya. Yang ini landai. Ya, ini karena sigma ini adalah distribusi normal dengan standar deviasi yang cukup besar ya. Sigmanya besar. Ya, jadi mu-nya di tengah ya. Jadi mu-nya selalu di tengah. Yang ini standar deviasinya sedang dan ini standar deviasinya kecil ya, atau sigmanya. Jadi kalau sigmanya besar dia akan bentuknya lebih landai ya, melandai gitu. Karena datanya menyebar sangat banyak ya. Penyebaran datanya tidak berkumpul di tengah. Jadi datanya menyebar ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau yang ini yang langsing ya. Kalau yang langsing ini adalah standar deviasinya kecil. Artinya datanya banyak berkumpul di tengah gitu. Yang di lokasi data yang jauh dari pusat itu, dari mu itu sangat sedikit ya. Berbeda dengan yang ungu ya. Nah, itu bentuk dari normal distribution. Oke, ya ini sama ya penjelasannya seperti yang tadi, tergantung shape of normal distribution atau bentuk grafik dari distribusi normal itu tergantung dari nilai sigmanya. Ya, jadi bisa penyebarannya bisa gemuk, bisa kurus ya, tergantung nilai sigmanya. Oke. Nah, any normal distribution with any mean and standard deviation combination can be transformed into standardized normal distribution. Ya, jadi tadi kan kita sudah lihat bahwa ada banyak bentuk ya grafik yang berdistribusi normal. Namun semuanya itu ya agar agar yang dibicarakan ya. Jadi kan kalau kita berbicara data kan bisa banyak ya. Makanya agar datanya itu menjadi satu frekuensi ya, artinya dari yang banyak itu kita convert menjadi sesuatu yang standar ya namanya. Nah, langkah tersebut yang dinamakan standarisasi ya. Jadi berbagai macam bentuk tadi ya bisa kita convert menjadi bentuk standar yang dinamakan standardized normal distribution ya. Jadi kalau yang tadi itu simbolnya X gitu ya, X berdistribusi normal, ini kita bisa transform atau convert menjadi Z ya. Jadi dari X menjadi Z. Yang Z ini standardized atau distribusi normal yang terstandarisasi. Oke. Ya, kenapa kita perlu standarisasi ya karena biar kita bisa mempunyai satu satu pemahaman yang sama ya. Contohnya kalau kita berbicara jarak ya, ada orang yang menyatakan 1 kilometer itu dekat gitu. Kalau orang terbiasa jalan. Ada juga orang yang menyatakan 1 kilometer itu jauh ya, kalau yang nggak pernah jalan ya. Jadi biar kita punya satu frekuensi yang sama, bahwa kita sepakat gitu bahwa 1 kilometer itu jauh apa dekat. Nah, makanya kita perlu standarisasi ya. Seperti harga juga ya. Harga juga kan ada yang bilang harga 100.000 itu murah, ada yang bilang harga 100.000 itu mahal. Nah, jadi agar semuanya standar, maka kita buat standarisasi yang dalam hal ini ya
ditransformasi menjadi standardized normal distribution jet. Oke ya. Nah, jadi standardized normal distribution jet ini mempunyai rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Jadi kalau tadi kan normal itu parameternya mu, sigma ya. Nah, kalau si jet ini ya dia berdistribusi normal dengan mu-nya 0, standar deviasinya 1 ya. Khusus untuk jet ya. Kalau yang ini kan tadi X berdistribusi normal, mu-nya bisa berapapun, sigma-nya juga bisa berapapun, tapi kita bisa convert menjadi jet ya. Jadi X di-convert menjadi jet. Sehingga mu-nya 0, sigma-nya 1. Nah, langkahnya seperti ini ya. Jadi cara untuk mengkonvert atau melakukan standarisasi dari X ke Z ya. Nah, translate X to the standardized normal by subtracting the mean of X and dividing by its standard deviation. Ya, jadi setiap datanya ya, setiap data itu dikurangi oleh rata-ratanya dibagi dengan standar deviasi dari datanya. Oke, maka dia nanti akan menjadi Z. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, ini yang masih Z ya. Kalau Z itu sigmanya selalu 1, mu-nya selalu 0. Nah, contohnya seperti ini. If X distributed normally, jadi X-nya ini berdistribusi normal dengan rata-rata 100 dan standar deviasi 50. Pertanyaannya, tentukan nilai Z untuk X-nya 200. Ya, jadi di sini diketahui X-nya itu berdistribusi normal dengan mu-nya 100 ya dan standar deviasinya 50. Ya, jadi ini ingat mu sigma ya. Nah, kita ingin convert kalau X-nya bernilai $200 gitu ya. Misalnya ini menyatakan harga ya. Harga dari katakan harga barang lah ya, apapun gitu. Harganya 200. Nah, kalau di Z itu segimana gitu. Nah, ini kita masukkan ke rumusnya ya. 200 kurangi 100 kan mu-nya 100 dibagi 50 hasilnya 2,0. Jadi artinya apa? It says that $200 itu is to standard deviation to increments of 50 unit ya above the mean of 100. Ya, jadi dia itu letaknya ada dua unit ya, 2 unit di kanan rata-ratanya. Jadi kalau kita gambar ya seperti ini. Jadi awalnya kita punya distribusi normal seperti ini, ya, yang masih dalam X ya. Tadi kan rata-ratanya di sini 100 ya mu-nya. Ini mu-nya 100. Oke, ini standar deviasinya sigma-nya 50. Nah, kita convert menjadi Z sekarang. Nah, di Z itu kan mu-nya selalu 0. Mu-nya selalu 0, sigmanya di sini standar deviasinya selalu 1. Nah, 100 ini kalau di Z di mana? Di 2 kan? Berarti 2 itu kan ada di sini nih. 1, 2. Nah, lokasinya di sini. Jadi $100 di distribusi X itu berada di 2 di sini. Ya. Jadi maksudnya dikonversi itu maksudnya jadi lokasinya berarti di sini gitu ya. Dia jadi kita punya apa namanya? Standar yang sama. Dia lokasinya atau ukurannya itu berada 2 unit di kanan 0 gitu. Ya. Nah, itu maksudnya mengkonversi dari X ke Z ya. Itu keuntungan pertama ya, kita bisa mempunyai apa namanya? Frekuensi yang sama atau pemahaman yang sama ya setelah kita konversi ke Z ya. Oke, next. Nah, ini ilustrasinya tadi ya. Jadi kalau 200 itu ya di sini kan ada 200 X-nya. Dia ada di
kanan gitu. Oke. Gitu ya maksudnya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, ada pertanyaan? Mungkin? Oke, cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi intinya gini, note that the shape of the distribution is the same, only the scale has changed. Jadi kita skalanya saja yang diganti ya. We can express the problem in the original unit or in the standardized unit ya. Jadi maksudnya asalnya unitnya dalam dolar, jadi sekarang dalam satuannya tidak ada dalam dolar ya. Asalnya satuannya sentimeter, satuannya kilogram misalnya ya, atau satuannya apapun, dikonversi menjadi jet, jadi menjadi no unit ya. Jadi tidak ada satuan yang menempel ke sana. Jadi hanya angka saja ya, tidak ada dolar, tidak ada kilogram, tidak ada sentimeter dan seterusnya. Nah, kemudian ya setelah kita melakukan konversi ya, kita juga bisa menghitung distribusi atau peluang ya. Nah, ini yang sebenarnya ingin kita hitung ya. Peluang dari suatu kejadian ya. Kalau sebelumnya kan kita kejadiannya masih dihitung pakai aturan perhitungan ya, seperti kombinasi, permutasi, faktorisasi dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya pengamatan kita itu berupa kontinu ya, angka gitu ya. Nah, jadi kita tidak bisa melakukan probability, menghitung probability dengan cara yang seperti yang lalu ya, banyaknya kejadian atau banyaknya event dibagi dengan ruang sampel. Nah, makanya kita perlu normal distribution ini ya. Nah, misalnya gini, X ini kan random variable ya. Jadi pengamatan misalnya tadi yang berat badan, tinggi badan dan seterusnya. Nah, kita ingin melihat misalnya berapa peluang ya terpilihnya ya kita secara acak gitu ya. Berapa peluang kita pilih secara acak, yang kita pilih itu berada pada interval A sampai B. Nah, dalam probability ini ya, probability ini sama saja dengan luas daerah yang diarsir yang warna kuning ini ya. Jadi peluang bahwa nilai yang kita amati berada pada interval A sampai B ini sama dengan luas daerah yang kuning ini ya. Ya. Nah, kita tidak akan bahas bagaimana menghitungnya secara manual ya, karena nanti sudah ada tabel, namanya tabel normal distribution yang ada di buku ya. Nanti akan kita bahas bagaimana cara membacanya. Oke. Jadi misalnya kalau X ini menyatakan tinggi badan ya. Oke, tinggi badan. Nah, misalnya kita ingin mengamati berapa peluang ya kita bisa memilih orang, kalau kita pilih seseorang gitu ya. Nah, tinggi badannya berada di antara 150 cm misalnya sampai 160 cm. Nah, itu kan jadi kan X ini misalnya kita amatinya itu tinggi badan ya. Tinggi badan random variable yang menyatakan tinggi badan penduduk misalnya ya. Penduduk di Kabupaten Bekasi misalnya. Oke. Nah, sekarang kita ingin menghitung nih secara misalnya kalau kita pilih orang secara acak gitu ya. Berapa peluang orang yang kita pilih itu mempunyai tinggi badan antara 160 cm sampai 170 cm misalnya. Nah, berapa peluangnya? Nah, ini kan nggak mungkin kita hitung satu persatu ya, berapa banyaknya orang yang 160 sampai 170 dari semua penduduk di Kabupaten Bekasi. Ya, sangat repot ya menghitung satu persatu seperti ini. Jadi gampangnya kita langsung gunakan distribusi di sini. Asalkan kita bisa jamin bahwa si X-nya ini berdistribusi normal atau tinggi badannya penduduknya di Kabupaten Bekasi berdistribusi normal. Atau
kita asumsikan ya bahwa si tinggi badan penduduk di Kabupaten Bekasi itu berdistribusi normal. Maka kalau sudah seperti itu, kita bisa manfaatkan ya fungsi ya yang ada pada normal distribution yang fx tadi ya. Tapi kita tidak akan hitung secara manual ya, karena kalau secara manual ini sama dengan menghitung integral dari A sampai B fx dx gitu. Nah, ini udah masuk ke ranahnya kalkulus ya, matematik. Jadi kita tidak akan bahas sampai sejauh itu, tapi kita bisa langsung gunakan tabel normal distribution. Oke. Nah, sekarang ini tadi kan luas daerah ya. Jadi daerah di bawah kurva ini menyatakan probability atau peluang ya. Peluang dari random variable ini. Kalau kita amati ya, kita ambil secara acak gitu ya, dan memenuhi suatu nilai tertentu, maka luas daerah di bawah kurva ini menyatakan peluang ya, peluang. Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwa dia bentuknya simetris. Nah, peluang itu kan nilainya selalu 1 ya. Peluang itu selalu 1. Jadi peluang dari batasnya kan dari kirinya tidak sampai dari minus tahingga sampai positif tahingga. Jadi peluang dari minus tahingga sampai tahingga dari X yang berdistribusi normal itu selalu 1 ya. Nah, ini by default ya, karena ini kan peluang dari suatu kejadian itu selalu di antara 0 dan 1. Kemudian tadi kan kita sudah bahas juga bahwa normal distribution itu selalu simetris ya. Nah, karena totalnya di bawah ini luas daerahnya selalu 1, maka kalau kita bagi 2 dia akan membagi 2 sama besar, yaitu 0,5 peluangnya di kiri ya, luas daerah yang ada di kiri semuanya, dan 0,5 yang ada di kanan ya. Secara secara matematiknya seperti ini. Peluang kejadian ya di antara minus tahingga sampai mu-nya itu kan rata-rata populasi adalah 0,5. Begitu juga peluang kejadian yang nilainya di antara mu sampai positif tahingga juga 0,5 ya. Oke, next. Nah, selanjutnya tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya, kita tidak akan menghitung secara manual. Kalau hitung secara manual kita harus hitung masukkan seperti ini ya, A sampai B fx dx. Fx-nya yang tadi di awal ya, yang ini. Oke, fx-nya itu yang ini. Jadi kalau menghitung peluang secara manualnya ya, A kurang dari X. Oke. A kurang dari X kurang dari B itu sama dengan integral A sampai B fx ya dx gitu. X-nya ini masukkan. Nah, ini kan rumit ya. Untungnya sudah ada distribusi normal. Jadi tidak usah dihitung secara manual karena sudah ada orang yang menghitungkannya ya. Ya, terima kasih kepada orang yang sudah membuat tabel distribusi normal. Nah, caranya seperti ini ya. Menghitung di peluangnya. Nah, di buku ya, nanti saya tunjukkan di bukunya. The cumulative standard normal table in the textbook appendix E2. Nanti kita lihat ya. Give the probability less than. Jadi kalau yang di tabel di buku itu menyatakan peluang untuk random variable yang kurang dari ya, kurang dari. Jadi yang di arsirnya itu ini batas atasnya ya, 2,0 itu batas atasnya. Jadi peluang Z kurang dari batas atas ini sama dengan 0,9772. Nah, ini ada di tabel. Oke, saya tunjukkan ya di buku. Semuanya ternyata sudah punya buku ya. Ya, kita buka bukunya. Dia ada di appendix ya. E ya di sini ya. Nah, ini adalah tabel distribusi normal, standardized normal distribution. Nah, terlihat ya ada nilai Z-nya di sini. Nilai Z-nya 0,00. Nah, ini yang di kanan itu yang di baris paling
kiri ya, ini nilai Z 0,0, ini setelah komanya ya. Jadi 0,000 0,001 gitu ya. Jadi 0,01. Jadi ini tambah ini ya. 0,1 tambah 0,01. Jadi di sini 0,11 gitu. Yang ini 0,12, 0,13. Jadi ini menyatakan batas atasnya ya. Nah, ini dibagi dua ya, ada yang okay, wait, let's see. Ya, kita lihat di sini ada banyak tabelnya, kita lihat satu persatu. Ya, bukan yang ini. Nah, ini ya. Bukan yang tadi sebenarnya ya. Tadi salah. Tadi apa tadi? Kalau tadi oke. Kejauhan. Bukan ya, tadi E10 ya, sebenarnya di E2 ini. Nah, ini yang pentingnya ya. Oke. Yang kita akan gunakan ini ya. Kita back lagi ke ini. Nah, gimana cara bacanya? P ini kan di sini ya, peluang dari Z kurang dari 2. Jadi P Z kurang dari 2 ini menyatakan luas daerah yang merah ini ya. Nah, untuk cara bacanya kenapa bisa 0,9772 dapat dari sini ya. Nah, kita lihat ini kan yang negatif, berarti yang di kiri ya. Kalau tadi kan 2 itu positif, berarti dia ada di kanan kan. Nah, yang diambilnya bukan yang ini. Kalau ini untuk daerah yang Z-nya negatif. Kalau yang kita tadi karena dia 2 itu positif, kita ambil yang Z-nya yang di kanan. Ini ya. Nah, sekarang kita cari 2,0 ya. Nah, ini 0,0 terus ke bawah. Nah, ini ya. Ini 2,0 di sini. Nah, saya tunjukkan ya. Jadi 2,00 yang tadi kita cari kan peluang dari Z kurang dari ya 2,0. Nah, yang ini nih ya. Berarti 2,00 ini. 2,00. Jadi lurusannya ini baris 2,0 karena belakangnya 2,00 jadi ambil yang ini ya. Terus nah, ketemu di tengahnya di angka ini nih. 0,9772. Jadi peluang bahwa Z kurang dari 2 ya adalah 0,9772 ya. Itu cara membaca tabelnya. Oke. Tentunya ini adalah kan sudah standardized ya, standardized normal. Oke. Jadi begitu caranya ya. 2,00 nilainya 0,9772. Jadi peluang dari Z kurang dari 2,0 adalah 0,9772. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana kalau nilainya di antara 2 ya? A sampai B. Oke, ini tadi ingat ya, yang Z itu angka atau distribusi yang sudah terstandarisasi atau standardized normal distribution. Tapi secara aplikasinya ya, secara aplikasinya kita dapatnya yang X ya, tadi yang tinggi badan, berat badan, kemudian jarak ya dan seterusnya itu nilainya masih dalam X. Oke, nah ini yang akan sebenarnya kita pakai ya, peluang atau yang ini kita ketahui itu peluang antara A sampai B dari X-nya atau peluang dari bagaimana berapa peluang ya nilai X-nya di antara A sampai B. Nah, langkahnya kita harus convert dulu ya, konversi dulu nilai X ke Z ya. Kemudian gunakan tabel. Nah, contohnya tadi seperti ini ya. Sebelum kita membahas yang di antara 2,
Ingat tabel itu hanya bisa membaca yang less than ya. Probability of nilai di sini kurang dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Oke. Nah, contoh kita lihat contoh seperti ini, misalnya X-nya menyatakan waktu ya. Waktu dalam detik untuk mendownload gambar dari internet misalnya. Jadi ingat X-nya ini satuannya second ya. Nah, sekarang misalkan di sini kita asumsikan X-nya berdistribusi normal dengan rata-rata itu 18,0 detik ya, dan standar deviasinya 5,0 detik. Oke. Pertanyaannya, jika Anda ingin misalnya ya mendownload gambar, ya berapa peluang waktu yang dibutuhkan untuk mendownload gambar itu kurang dari 18,6 detik. Nah, jadi kita ingin menghitung nih. Diketahui berdasarkan pengamatan ya, waktu untuk mendownload gambar itu ya, X-nya itu berdistribusi normal dengan rata-ratanya itu 18,0 detik dan standar deviasinya 5,0. Kita ingin mengetahui ya, jika kita ingin mendownload gambar misalnya, itu standar deviasi yang tingginya atau dari X sampai ke merah ujung sana, Pak? Standar deviasi itu yang ininya. Yang tinggi itu. Oh, jarak itu. Jarak ini. Jadi gambar standar deviasinya ini ya, 5,0 itu sigmanya 5,0. Nah, sekarang kita ingin mengetahui nih, ini secara gambarnya kan di sini rata-ratanya 18,0. Kita ingin mengetahui berapa peluang kalau kita mendownload gambar, waktu yang kita perlukan itu kurang dari 18,6 detik. Nah, berarti kita ingin tahu luas daerah ini nih, yang merah ya. Oke, langkah pertama kita perlu konversi ya dari X ke Z. Ya, cara konversinya kan tadi ya. Jadi dari kalau P X kurang dari 18,6 itu sama dengan nanti Z kurang dari berapa gitu. Nah, kita hitung dulu di sini ya. Nah, di sini kan nilainya 18,0. Jadi kalau dalam Z ya yang di sini ya berapa? Jadi 18,6 minus rata-ratanya 18,0 ya. Ingat rumusnya tadi X minus mu per sigma ya. Ini sama dengan 18,6 minus mu-nya. Minus mu-nya 18 ya. Per sigmanya 5. Hasilnya berapa nih? Ini kan 0,6 per 5 ya. Atau 6/50 ya. Ya, ini bisa dibagi berapa nih? Bagi 2, ini jadi, atau 0, berapa nih? 0,12. Oke. Nah, jadi ini sama dengan 18,6 di X itu sama dengan 0,12 di Z ya. Kita hapus. Ini sama dengan 0,12 di Z. Oke? Ya, ini perhitungannya tuh. Jadi kalau dalam Z itu dia 0,12. Nah, yang terjadi itu seperti ini ya. Dari mu-nya 18, sigmanya 5 dikonversi menjadi mu-nya 0, sigmanya 1. Nah, yang kita hitung itu jadi ini. Nah, kalau masih dalam bentuk ini kita belum bisa menggunakan tabel distribusi normal ya karena masih dalam X. Nah, dengan mengkonversi menjadi Z baru kita bisa menggunakan tabel distribusi normal. Nah, sekarang dengan tabel cari berapa peluang Z kurang dari 0,12. Oke, kita lihat di sini ya. 0,12. 0,12 kan positif. Berarti yang ini ya masih tetap sama di daerah kanan. Nah, 0,12 itu 0,1 ini ya. 0,1 cari di sini yang 0,02 ini ya. Karena 0,1 tambah 0,02 kan jadi 0,12. Jadi lurusannya ini, nah yang secara vertikalnya ini ketemu di 0,5478. Kita kembalikan lagi ke sana. Jadi peluang dari
Z kurang dari 0,12 adalah 0,5 tadi berapa? 5478 ya. 0,5478. Oke. Nah, jadi sama di sini nilainya ya, karena luasnya sama di sini ya, artinya kita kembaliin langsung 0,5478. Jadi kesimpulannya kita dapat ya berhasil mendownload gambar dengan waktu kurang dari 18,6 detik itu adalah 0,5478 atau 54,78% peluangnya ya. Lebih dari 50% ya. Jadi cukup besar gitu. Jadi kita bisa berhasil mendownload gambar dengan waktu tempuhnya 18,6 atau lama downloadnya 18,6 detik gitu, 54,78%. Nah, tentunya Anda bisa bereksperimen lagi ya. Misalnya berapa peluang ya dengan data seperti ini saya bisa berhasil mendownload gambar kurang dari 10,5 detik misalnya. Bisa dihitung kira-kira berapa peluangnya. Nah, pertama Anda harus konversi menjadi Z ya. Kalau dalam Z 10,5 itu berapa? Nah, langkahnya sama seperti tadi. Berarti Z-nya itu sama dengan 10,5 minus 18 ya per 5. Ini kan jadi minus berapa nih? Minus minus 7 ya. Minus 7,5 ya. Per 5. Nah, berapa minus 7,5 dibagi 5? Minus 1,5. Minus 1,5. Nah, berarti dalam Z itu sama dengan minus 1,5 gitu ya. Nah, jadi kalau digambar ya seperti ini gambarnya. Awalnya dalam X ya, kan rata-ratanya 18. 10,5 itu ada di kiri di sini. Ya, 10,5. Ya kan rata-ratanya 18. Nah, setelah kita konversi menjadi Z sekarang. Rata-ratanya 0 di sini. Nah, 10,5 itu ada di sini nih ya, minus 1,5. Nah, jadi yang kita hitung itu berapa luas daerah ini nih. Peluang dari X kurang dari 10,5 detik. Ini peluang dari Z sama dengan peluang dari Z kurang dari minus 1,5 detik. Nah, sekarang kita lihat di tabel ya. Tabel. Karena minus tadi berarti kita pakai yang atas ya. Ini ya, minus 1,5 di sini nih. Kita cari sekarang minus 1, minus 1, nah ini ya, minus 1,50 ya, kan 1,5. 1,5 itu sama dengan minus 1,50 ya. Jadi yang ini minus 1,5-nya pilih yang di kolom 0,00. Jadi langsung kolom pertama ya. Nah, kita cari berarti angkanya yang ini nih. 0,0668. Jadi peluang Z kurang dari minus 1,5 itu adalah 0,0. Oke, tadi berapa? 00668. 00668. Ya, jadi ini berapa persen nih? Sekitar 6,6% ya. Semakin kecil ya. Ya. Jadi kalau kita dengan rata-ratanya 18 detik, kalau kita harapkan untuk mendownload gambarnya lebih cepat, misalnya dengan kurang dari 1 detik, misalnya kalau kurang dari 5 detik, ya berarti peluangnya makin kecil ya. Karena rata-ratanya kan 18 detik. Kalau kita ingin mendownload gambarnya selesai dalam 2 detik, ya tentunya peluangnya akan lebih kecil lagi dari 6% ya. Sangat kecil. Karena kan rata-ratanya juga segini. Oke? Jadi semakin ke kiri peluangnya ya semakin kecil ya.
karena luas daerahnya juga semakin kecil terlihat di sini. Jadi dengan kenyataan seperti ini kita tidak bisa mengharapkan lebih cepat ya, karena latanya 18 gitu. Kalau semakin ke kanan ya peluangnya akan semakin besar, artinya semakin lama dari 18 detik ya kita akan lebih besar kemungkinannya lebih mungkin terjadi ya. Misalnya berapa peluang kita berhasil mendownload gambar dengan waktu 20 detik ya akan lebih besar lagi dari yang ini ya. Karena kan ini 0, lebih besar dari 50% ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi penjelasannya ya. Dengan distribusi normal. Nah, tadi yang kita bahas langsung dengan tabel itu yang Z kurang dari ya. Nah, sekarang kebalikannya kalau lebih besar. Nah, misalnya gini. Misalkan X-nya berdistribusi normal masih sama dengan yang tadi ya. Mu-nya 18, standar deviasinya 5. Sekarang hitung peluang kita berhasil mendownload gambar dengan waktu lebih dari 18,6 detik. Nah, langkahnya sama ya. Kita konversi. Tapi sekarang yang kita ingin tahu itu luas daerah bukan ke kiri ya, tapi ke kanan karena lebih besar. Yang ini, yang merah ya. Langkahnya sama, kita konversi dulu. Tadi kan sudah kita konversi ya, yang 18,6 itu Z-nya 0,12 ya. Nah, jadi ini sama saja dengan peluang dari Z lebih dari 0,12. Nah, untuk yang lebih dari ini kita tidak bisa langsung ya lihat di tabel. Karena tabel itu lihat seperti gambarnya ya, hanya untuk yang kurang dari. Yang di arsirnya yang hijau ini ya, yang kurang dari itu, warnanya sama. Nah, untuk yang lebih besar dari, kita bisa manfaatkan sifat peluang atau nilai probabilitas itu kan paling besar 1. Nah, ingat, yang ingin kita cari kan ini ya. Dan total semua ini, semua daerah di bawah kurva itu kan nilainya 1. Yang kita bisa hitung itu hanya yang kurang dari ya. Nah, jadi daerah ini gimana? Daerah ini itu adalah sama dengan, daerah yang di merah itu sama dengan 1 minus total semuanya ya, dikurangi daerah yang nggak diarsir ini, yaitu peluang dari Z kurang dari 0,12. Nah, yang kurang dari kan bisa dihitung pakai tabel. Jadi untuk yang lebih besar dari, kita harus pakai 1 min Z kurang dari. Nah, yang ini kan sudah ada di tabel tadi. 1 minus ya. Yang kurang dari 12, 0,12 kan tadi ada di sebelumnya ya. Nah, yang ini nih, 0,5474. Ya, 0,5474. Jadi kita tinggal masukkan ini kan 0,1 min 0,5474. Hasilnya adalah 0, berapa tuh? Bisa dihitung pakai kalkulator? 4526. Ya, jadi peluang mendownload gambarnya lebih dari 18,6 detik itu adalah 0,4526 detik ya. Peluang ya, peluangnya. Bukan detik, tidak ada satuan kalau peluang. Jadi atau 45,26% ya peluangnya. Ya, samalah. Ini dua-dua dibulatkan. Gitu ya. Jadi pakai 1 untuk yang lebih besar dari. Jadi kalau yang untuk kurang dari langsung dari tabel, untuk yang lebih besar dari pakai 1 minus P kurang dari, yang ininya bisa dipakai tabel. Oke. Nah, sekarang yang antara nilai in between ya. Misalnya tadi sama ya, X-nya berdistribusi normal dengan min-nya 18, standar deviasinya 5. Tentukan peluang ya, kita berhasil mendownload gambar antara 18 detik sampai 18,6. Nah, secara ilustrasi adalah yang merah ini ya. 18 sampai 18,6. Luas daerah yang merah ini. Langkahnya sama, kita konversi ke Z ya. Jadi 18 konversi ke Z kan 0 ya. Karena kan mu-nya 18. 18 minus 18 ya. Jadi kan rumusnya tadi ini ingat Z itu X min mu per sigma.
Yang ini 18, mu-nya 18 jadi 0, makanya dia jadi 0 sekarang. 18,6 sama dengan yang tadi jadi 0,12. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya? Nah, yang ini lihat cara menghitungnya adalah ini sama saja dengan menghitung peluang dari Z kurang dari 0,12. Berarti kan kalau Z kurang dari 12 kan ini ya daerahnya. Misalnya saya punya ini daerahnya, ini mu-nya 0 ya, distribusinya Z. 0,12 kan ada di sini 0,12. Nah, yang diarsirnya kan kalau Z kurang dari 12, peluang Z kurang dari 0,12 yang ini. Ya, ini peluang dari Z kurang dari 0,12. Tapi yang kita inginkan yang ini ya. Nah, ini kan terlalu banyak nih. Nah, daerah ini kita kurangi lagi dengan peluang Z kurang dari 0 yang ini. Nah, 0 kan yang ini, berarti kalau kurang dari 0, daerahnya yang ini nih, yang merah. Jadi dikurangi. Daerah 0,0 Z kurang dari 0,12 yang semuanya dikurangi peluang Z kurang dari 0. Nah, jadi yang biru dikurangi yang merah, sisanya yang ingin kita cari ini ya. Sebut saja hijau gitu, daerah hijau. Nah, ini adalah daerahnya yang ingin kita cari ya. Yaitu daerah di antara ini nih. 0 kurang dari Z kurang dari 12, 0,12 ya. Jadi untuk yang antara itu sama dengan kurang dari 0,12 kurang dari dikurangi P peluang dari Z kurang dari 0. Nah, tadi kita sudah kita hitung ya. P peluang dari Z kurang dari 0,12 itu adalah ini 0,5474 ya. Ini sama dengan di sini saya tulis 0,5474 minus berapa Z, peluang Z kurang dari 0 berapa? Ada yang masih ingat? Jadi ini 0,5000 ya. Hasilnya berapa nih? 0,474 ya, 0,0474 gitu. Jadi ini sekitar 4,74% ya. Jadi peluang kita berhasil mendownload gambarnya itu antara 18 sampai 18,6 detik itu adalah 4,74%. Cukup kecil ya peluangnya ya. Oke. Oke, jadi itu ya untuk menghitung atau bagaimana kita menggunakan menghitung peluang dengan normal distribution. Ini jawabannya tadi ya. Ini juga sama ya, langkahnya seperti tadi ya. Berapa peluang X-nya di antara 17,4 sampai 18. Ya, langkahnya sama, kita konversi ke Z ya. Jadi dalam Z 18-nya jadi 0, 17,4-nya menjadi minus 0,12. Nah, untuk menghitung ini ya, hitung peluang Z kurang dari 0 karena yang ini kan lebih besar ya, yang ini. Kurangi peluang Z kurang dari 0,12. Jadi daerah yang sini dikurangi daerah yang minus kurang lagi minus 0,12. Jadi 0,5 min 0,4522 gitu. Kebalikan dengan yang tadi ya, kalau yang di upper tail. Jadi yang daerah kanan ini namanya upper tail ya. Jadi kan distribusi normal itu ada dua daerah yang simetris ya. Yang ini namanya upper tail. Yang kiri ini namanya lower tail ya. Ya, jadi jawabannya
peluangnya itu adalah 0,0478 ya. Mirip seperti tadi. Oke, jadi kita sudah bahas bagaimana menghitung peluang ya dengan tabel distribusi normal. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya rangkum dulu ya. Jadi tabel itu hanya untuk menghitung ya, tabel distribusi normal itu hanya untuk menghitung daerah nilai untuk di sini ya. Ini Z, peluang dari Z kurang dari misalnya di sini A gitu ya. Z kurang dari A ya. Kalau untuk lebih besar ya, yang di sini peluang dari Z misalnya di sini A ya. Z lebih besar dari A, ini sama saja dengan menghitung 1 minus peluang dari Z kurang dari A. Oke. Kemudian satu lagi, kalau ada di antara itu, di antaranya di daerah upper tail ya, misalnya ini A, ini B. Nah, daerah ini menyatakan peluang dari A kurang dari Z kurang dari B. Ya, cara menghitungnya adalah peluang dari Z kurang dari B minus peluang dari Z kurang dari A. Kemudian kalau daerahnya ada di lower tail, di sini B, A-nya di sini. Ya. Ini adalah sama peluang dari A kurang dari Z kurang dari B, tapi cara menghitungnya adalah peluang dari Z kurang dari B minus peluang dari Z kurang dari A ya. Berbeda dengan yang di upper tail. Oke, itu ya. Jadi ada 4 kasus ya untuk yang menghitung probability-nya. Tentunya kalau diberikan dari X, Anda harus konversi dulu ke Z. Nah, sekarang kalau dibalik ya, diketahui dari Z-nya, kalau tadi kan diketahui dari X-nya cari Z. Nah, kalau dari Z, berapa X-nya? Nah, caranya rumusnya sebenarnya sama ya. Z tadi kan rumusnya ini, Z X minus mu per sigma. Nah, sekarang kalau ingin, tadi diketahuinya X ya, ditanyanya Z. Nah, sekarang kalau diketahui Z, mu dan sigma, berapa X-nya? Ini bisa kita konversi ya. Sigmanya kita kalikan ke kiri, ini jadi Z kali sigma, X min mu, dan X mu-nya kita pindahkan ke kanan ya, jadi X sama dengan X plus Z ya, salah. Oke, jadi X sama dengan mu plus Z kali sigma, ya rumus ini. Jadi ini kebalikan ya, diketahui Z-nya, mu dan sigma, cari X-nya. Nah, sekarang contoh soalnya seperti ini ya. Misalkan X-nya menyatakan waktu, seperti tadi ya, in second dalam detik untuk mendownload gambar dari internet. Kemudian X-nya berdistribusi normal dengan sama tadi mu-nya 18, deviasinya 5. Tentukan X sedemikian sehingga ya 20% of download time are less than X gitu. Jadi diketahui ya di sini probability dari X ya kurang dari berapa sehingga nilai peluangnya itu adalah 0,2 gitu. Dibalik sekarang, kalau tadi kan diketahuinya ini. Oke? Nah, cara menghitungnya ini kan sama saja dengan ini ya, ini sama saja dengan peluang dari Z kurang dari berapa gitu. Ya, jadi peluang dari Z kurang dari berapa hasilnya 0,2. Nah, untuk itu kita cari dulu titik-titik yang di sini nih ya, titik-titik yang Z kurang dari berapanya dari tabel. Ya. Dengan mu-nya diketahui 18, sigmanya 5. Ya.
Nah, sekarang kita cari di tabel, tapi cara mencarinya kebalik ya. Cara mencarinya kalau tadi kan dari baris, kolom, kemudian cari tengahnya, tapi sekarang cari dulu di dalamnya ya, di angka yang di dalamnya yang nilainya dekat dengan 0,2, 0,2000. Kemudian lihat atasnya dan lihat kirinya gitu. Kemudian lihat atas dan lihat kirinya, itu dapat nilai Z-nya. Nah, sekarang lihat di tabel ini yang nilainya 0,2. Ingat, untuk mencari itu kan kita perlu tentukan dulu ya. Dia ada di lower tail atau di upper tail. Nah, 0,2 itu ada di upper apa di lower? Kira-kira. Lower ya, karena 0,5 kan di kiri ya. Kalau yang di kanan ini 0,6, 0,7 dan seterusnya ya. Jadi ada di lower. Nah, untuk yang cari lower berarti cari yang tabel, gunakan tabel yang satu lagi yang atas. Oke, ini ya. Nah, ini sudah di lower, cari yang 0,2 yang dekat. Nah, lihat di sini nilainya ya, 0,047, 0,0. Nah, ini dekat nih yang 0,2. ini dekat ya. Sini terus ke bawah lagi. Nah, 0,1. Nah, ini dekat nih. 0,252. Sekitar sini nih ya. Nah, ini ya. Antara ini nih, 0,2005. Ini kan, ini udah over 5, ini kurang. Nah, kita ambil aja yang ini ya. Yang over. Karena yang ini kan kurang, jadi lebih baik yang lebih aja dikit, nggak apa-apa. Jadi ini nilainya ya, yang dekat dengan 0,2000, kita lihat ke kiri nilai Z-nya. Minus 0,8, ya, atasnya 0,04. Ini ya. Jadi probability dari Z kurang dari 0,84 itu sama dengan 0,2005 tadi ya. Ya, 0,84 ya. Nah, ini nilai Z-nya nih, nilai Z-nya 0,84. Ini yang ingin kita cari. Ups, terlalu atas. Nah, kita pindahkan ke sini. Kita sudah dapat angkanya ya. Z-nya itu 0,84 ya. .84 Z-nya. Sehingga peluangnya kurang dari 0,2. Nah, sekarang berapa X-nya? Nah, pakai rumus yang tadi ya. X-nya itu sama dengan X-nya sama dengan mu plus Z kali sigma. Mu-nya itu tadi 18 ya. Z-nya 0,84 kali sigmanya 5. Nah, hitung silakan berapa? Berapa nilainya? 18 tambah 0,84 kali 5. Kali dulu ya, yang dikali dulu didahulukan, baru dijumlahkan atau tambahkan dengan 18. Berapa nih? 22 ya? 22,2 ya? Ini kan 02, 40, 42, 4 ya. Jadi 18 tambah 4 kan 22,2 ya, betul ya? Jadi X-nya 22,2. Jadi kesimpulannya, waktu yang dibutuhkan ya agar peluangnya itu, keberhasilannya itu adalah 0,2, yaitu 22,2 detik gitu. Ya. Pak, itu Z kenapa bukan minus ya? Z kenapa bukan minus? Gimana? Bukannya Z-nya min 0,84.
Kok di sini dimutakin oke, jadi oke. 0,8. Oke, minus ya, betul minus. Oke, ini minus ya. Jadi kita ganti. Oke. Z-nya minus, betul. Jadi setelah hitung nih. Jadi ini minus ya. Ini minus ya. Berapa nih hasilnya? Jadi 18 minus ya. 18 minus 4,2. 13,8 ya. 13,8. Betul nggak? Ya, ini kan 18 minus 4,2 ya. Jadi ini 13,8 detik ya. Ya, jadi probability X kurang dari 13,8 sama dengan 0,2 gitu. Tadi yang ini yang dicarinya gitu, dibalik. Ya, kebalikan dari yang sebelumnya. Sampai sini bisa dipahami? Baik, Pak. Oke, itu yang Iya, kebalikannya ya. Oke, next. Ya, ini jawabannya ya 13,8. Oke, kita lanjutkan sampling method ya. Nah, sampel itu ada dibagi berdasarkan peluangnya ya. Ada non probability samples dan probability samples. Kalau yang non probability samples ini sampel yang berdasarkan pengambilannya ya. Cara pengambilan sampel ini bisa dibagi dua. Ya, ada yang non probability dan probability samples. Nah, kalau yang non probability samples itu berdasarkan judgment atau keputusan ya. Ya, jadi dia langsung saja diputuskan gitu. Atau convenience atau kebiasaan. Nah, tentunya yang dua ini kan tidak objektif ya, karena setiap orang bisa berbeda-beda. Makanya tadi kita bahas yang non probability. Tapi yang kita bahas itu adalah probability samples. Nah, probability samples ini adalah pengambilan sampel berdasarkan ada unsur probabilitasnya ya, atau unsur peluangnya. Ini lebih objektif ya dibandingkan yang non probability samples. Nah, cara pengambilannya ada simple random ya. Kita secara acak, jadi bebas kita pilih secara acak ya, tanpa melihat hubungan ya, atau tanpa mengesampingkan suka atau preferable atau apapun lah ya. Jadi ini bebas secara acak diambil. Ada yang juga secara sistematik, kemudian ada yang stratified, itu berarti digolongkan berdasarkan tingkatannya ya, dan cluster. Berarti cluster itu berdasarkan lokasi mungkin ya, jadi berdasarkan pengelompokan ya klasternya itu. Jadi dikelompokkan dulu datanya baru diambil secara acak. Nah, ini adalah cara-cara teknik-teknik pengambilan sampel ya. Ada simple random, systematic, stratified, dan cluster. Oke. Yang pertama adalah simple random ya. Nah, ini yang paling sering dipakai ya. Every individual or item from the frame has an equal chance of being selected. Jadi setiap elemen ya, setiap anggota dari populasi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih ya. Itu adalah simple random. Kemudian selection, pemilihan may be with replacement. Jadi bisa dengan pengembalian ya. Jadi setelah diambil dikembalikan lagi, atau without replacement. Jadi yang sudah terpilih tidak bisa terpilih lagi kalau yang without replacement. Misalnya kita mau
mengamati rata-rata ya salary dari penduduk Kabupaten Bekasi misalnya. Nah, kita bisa pilih secara acak, bebas ya. Misalnya kita pergi ke Dinas Kependudukan ya. Nah, di sana kan punya data nama-nama penduduk ya dengan segala atributnya ya, dengan segala data yang kita butuhkan. Nah, kita bisa ambil secara acak sebagai sampel ya. Nah, cara pengacakannya bebas di situ. Jadi anggap saja seperti nama-namanya itu ditempelkan misalnya ke dalam bola ya, dan bolanya disimpan ke dalam suatu tempat gitu, dan kita ambil secara acak gitu ya. Nah, kemudian kalau replacement berarti yang sudah diambil, kita lihat misalnya namanya terpilih misalnya Budi misalnya namanya ya. Nah, kita tulis Budi itu penghasilannya berapa gitu ya. Kemudian kalau with replacement berarti si Budi tadi dimasukkan lagi ke kotaknya atau ke tempatnya. Nah, kita bisa acak lagi gitu ya. Ya, artinya kalau yang with replacement, Budi punya peluang untuk terpilih lagi ya, atau terambil lagi. Tapi kalau without replacement, tadi yang sudah diambil tadi si Budi tadi ya, dibuang dari kotak. Jadi dia tidak akan punya kesempatan untuk terpilih lagi. Kemudian samples obtained from table of random number or computer random number generators. Ya, jadi cara ngerandomnya itu bisa menggunakan tabel ya, atau menggunakan komputer. Atau tadi seperti tadi ya, bisa dibuatkan kotak gitu ya, tempelkan ke bola nama-namanya gitu ya, kemudian diacak seperti mengundi pemenang ya, undian gitu, pengundian hadiah seperti itu ya, itu random. Nah, itu adalah simple random sample. Kemudian yang kedua adalah systematic sample. Nah, untuk systematic sample ini pertama decide on sample size. Misalnya dari gini, kita ingin menentukan berapa nih jumlah sampel yang akan kita ambil. Misalnya dari penduduk Kabupaten Bekasi. Oke, kita akan ambil 100 orang misalnya. Nah, kita tentukan dulu N-nya ya. Tadi N-nya 100 misalnya. Kemudian divide on N individual into group of K. Ya, jadi kita bagi gitu ya. Menjadi beberapa grup ya, misalnya kemudian dari masing-masing grup itu diambil secara acak. Nah, misalnya gini ya, misalnya sampel size-nya, ini kebalik kayaknya ya, sampel size-nya N gitu ya, N besar. Sampel size-nya misalnya 40, kemudian kita akan bagi menjadi 4 grup ya, menjadi 4 grup. Jadi 40 dibagi 4. Jadi masing-masing grup berisi 10 orang gitu ya. Jadi itu maksudnya ya. Jadi misalnya kita tadi kan pilih N-nya 40, berarti ada sampelnya 40 orang. Kita ingin bagi menjadi 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok isinya 10 ya, seperti ini. Kemudian randomly select one individual from the first group, dan seterusnya ya. Dari masing-masing grup itu diambil secara acak ya. Ambil 1 orang, ambil 1 orang, ambil 1 orang, ambil 1 orang gitu. Dan seterusnya. Oh, ini berarti benar ya. Saya salah. Oke, kita ulangi ya. Jadi ini maksudnya N-nya itu sampel size-nya. Nah, di sini sampel size-nya 4, berarti sampelnya ada 4 orang gitu ya. N-nya itu adalah banyaknya populasinya misalnya ya. Banyaknya populasinya, dan K-nya 10. Misalnya populasinya ada 1000 gitu. Kita mau ambil 4 orang dari 1000 gitu. Berarti kan 1000 ya dibagi 4. Berarti kita bagi menjadi 4 kelompok dulu dari 1000-nya. Masing-masing 250, berarti kan 250, 250, 250, 250 gitu. Nah, dari 250 di grup pertama ambil 1, 250 grup kedua ambil 1, 250 grup ketiga ambil 1, 250 grup keempat ambil 1. Nah, itu ya.
itu adalah systematic sample. Tentunya kalau N-nya makin besar, misalnya kita ingin ambil N-nya 100, ya, populasinya ada 1000 misalnya. Berarti banyaknya orang dalam satu grup itu, jadi nanti ada berapa grup gitu kan? Ya, jadi K-nya itu 1000 per 100. Ya, jadi ada 10 gitu. Dari masing-masing kita ambil gitu ya. Satu orang. Ya. Kayak gitu ya. Itu cara sistematik sampel. Tentunya kelebihannya lebih efektif dibandingkan yang random ya. Oke, kelebihannya nanti kita bahas. Ada kekurangan dan kelebihannya dari masing-masing. Oke, next adalah stratified ya. Untuk stratified sampel, ini populasinya dibagi into menjadi 2 atau lebih subgroup ya, yang dinamakan strata. According to some common karakteristik ya. Misalnya dibagi berdasarkan tempat tinggal ya. Misalnya RT, RW atau kecamatan ya. Jadi populasinya dibagi berdasarkan karakteristik yang sama ya, misalnya kecamatannya ataupun pendidikannya ya, ataupun tingkat penghasilannya ya, antara 0 sampai 1 juta misalnya, 1 juta sampai 2 juta dan seterusnya. A simple random is selected from each group ya. Jadi setelah kita dibagi menjadi masing-masing grup ya, kemudian cara pemilihannya dengan menggunakan simple random, jadi secara acak lagi. Ya, sample from subgroup are combined into one. Ya, jadi sampel-sampel yang sudah diambil dari masing-masing grup itu digabungkan ya. Ya, jadi ini adalah contoh sampel juga ya, pengambilan sampel ketika pemilihan ya, atau pemilihan umum ya, begitu. Election. Jadi kita misalnya berdasarkan provinsi, berdasarkan kota ya, seperti itu. Atau misalnya kalau pemilunya di kabupaten ya, berarti kan dibagi berdasarkan kecamatan ya. Kecamatan ini diambil sampel-sampel, nanti kita kelihatan siapa pemenangnya ya untuk quick count. Oke, next. Nah, untuk cluster, population is divided into several cluster ya. Each representative of the population. A simple random sample of cluster is selected. Ya, jadi ini juga sama mirip seperti tadi ya. Tapi ini cara pembagiannya berdasarkan cluster. Nah, ya, tadi kan bisa saja penduduk dari setiap kecamatan ya beda-beda ya. Kalau pemilihan umum misalnya di kabupaten, pemilihan bupati misalnya ya. Nah, penduduk tiap kecamatan kan beda-beda. Nah, makanya kita bagi klaster. Jadi ada klaster 1 misalnya yang penduduknya banyak, klaster 2 yang sedang penduduknya, klaster 3 yang kecamatan penduduknya lebih sedikit gitu. Jadi nanti kita bagi-bagi gitu ya. Hanya itu saja perbedaannya ya untuk klaster. Oke, jadi misalnya untuk yang penduduknya banyak, berarti diambilnya bukan cuma 1 gitu. Ambilnya lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan yang penduduknya sedikit. Nah, itu adalah contoh pengambilan sampel dengan menggunakan cluster. Oke, kalau kita bandingkan ya, simple random sample and systematic sample, simple yang ini ya, yang simple random dan sistematik kan mereka lebih mudah aplikasinya. Namun may not be a good representation of population underlying karakteristik ya. Tapi kekurangannya bisa saja tidak merepresentasikan populasinya karena kan kita random. Bisa saja ketika kita mengambil random terambilnya gitu ya hanya kelompok yang itu saja ya. Karena kita juga tidak bisa punya kontrol untuk menentukan mana yang diambil. Karena secara acak ya. Jadi bisa saja nanti yang terambilnya itu misalkan kecamatannya yang kecamatan itu saja ya sampelnya, bukan tidak mewakili populasi nantinya.
Oke, untuk stratified ini keuntungannya ya, ini memastikan bahwa setiap individu ya dari populasi itu terwakili ya untuk stratified. Kemudian untuk cluster ini lebih efektif secara effortnya ya. Namun kekurangannya ini memerlukan need larger sample to acquire the same level of precision. Jadi ya untuk mendapatkan akurasi ini memerlukan sampel yang banyak. Jadi pengambilan sampelnya harus banyak untuk yang cluster. Nah, di sini ada beberapa error ya. Namanya kesalahan mengambil sampel. Jadi ketika kita memilih sampel ada beberapa kesalahan. Nah, kesalahan memilih sampel ini akan mengakibatkan kesalahan kepada conclusion-nya ya atau kesimpulannya. Nah, jadi ini kan bisa mislead ya, berbahaya ini ya. Yang pertama adalah coverage error or selection bias. Nah, ini terjadi apabila in some group are excluded from the frame and have no chance of being selected. Nah, ini yang terjadi kalau hanya terpilihnya misalnya hanya yang di Pulau Jawa saja ya, itu kan bisa jadi coverage error. Misalnya kita ingin mengamati seluruh Indonesia tapi yang dipilih sampelnya hanya di Pulau Jawa ya, tentunya nanti akan salah ya. Non-respond error or bias ya. People who do not respond may be different from those who do respond. Nah, ini kan terjadi ketika kita survei menyebarkan kuesioner ya. Nah, kita kasih kuesioner, ternyata orang yang dikasih kuesioner tidak membalas ya, atau balasannya asal-asalan jawabannya. Nah, itu juga bisa jadi error terhadap kesimpulannya. Nah, nanti pastikan bahwa kita ketika mengambil sampel itu orang yang kita wawancara, misalnya kita pilih dengan menggunakan survei ya, dia memberikan jawaban yang benar ya, jangan jawaban yang asal-asalan. Makanya biasanya untuk survei itu selalu ada kompensasinya ya, misalnya dikasih pulsa atau dikasih minimal makanan atau snack ya, biar respondennya semangat untuk mengisi kuesioner. Ya kalau yang gratisan sih biasanya ya tentunya hasilnya juga akan tidak sebagus yang kalau kita kasih kompensasi lah ya. Kemudian sampling error. Nah, ini variation from sample to sample will always exist. Jadi salah ya, pengambilan sampelnya salah karena terlalu besar variasi dari masing-masingnya. Ya ini bisa saja terjadi ketika kita mengambil caranya yang secara random atau secara sistematik ya. Nah, tentunya kalau ini terjadi harus dilakukan pengambilan sampling ulang ya. Kemudian measurement error due to weakness in question design ya, ini terjadi ketika salahnya pada alat ukurnya ya. Misalnya ternyata kuesionernya yang bermasalah. Nah, itu. Ya, jadi misalnya kan kuesioner ini ingin melihat atau mensurvei ya keadaan yang sebenarnya. Misalnya kita ingin mensurvei kepuasan pelanggan misalnya ya. Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaannya harus mengeksplor pengalaman si pelanggan tersebut. Jangan sampai nanti jawabannya puas semua ya, jadinya nanti error gitu. Jadi sampelnya tidak penelitiannya jadi gagal ya kalau seperti itu. Tentunya kita kan ingin menggali pengalaman pelanggan agar dia mengeluarkan apa sih yang sebenarnya terjadi agar nanti kita bisa improve gitu tentunya. Nah, tapi kalau jawabannya puas semua kan jadi tidak ada yang bisa diperbaiki ya. Nah, itu yang jelek juga ya. Dan kalau jelek semua juga jelek, nggak boleh juga ya, jangan sampai pelanggannya tidak puas semua. Jadi harus ada di tengah-tengah gitu ya. Nah, itu yang bagus biar kita nanti bisa improve mana yang bisa diperbaiki ya. Oke. Nah, ini adalah tipe-tipe error dalam survei ya. Nah, misalnya coverage error. Jadi kita ambil secara acak ya. Nah, ternyata ada daerah sini yang tidak terwakili ya karena terambilnya daerah-daerah yang lebih di kanan misalnya.
Non-respond error, ya tadi yang tidak menjawab tadi ya. Untuk mengatasinya bisa ditanya atau bisa di follow up ya, kenapa tidak menjawab gitu. Ya tentunya kalau dikasih kompensasi sih pasti menjawab ya. Kita kasih survei, kemudian kasih kompensasi misalnya pulsa atau apa namanya OVO misalnya ya, atau kasih apapun lah ya, pasti dia akan memberikan respon. Tergantung nilainya makin besar pasti akan lebih semangat ya. Tapi kalau yang gratisan ya jangan berharap ya. Sampling error, random difference from sample to sample, ini yang terjadi ya. Yang terjadi apa? Selisih yang sangat besar antara sampel yang satu dengan sampel yang lain. Oke, itu tadi yang sudah kita bahas. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini terakhir ya, sampling distribution and central limit theorem atau distribusi sampling dan teorema limit pusat ya. A sampling distribution is a distribution of all of the possible value of a sample statistic for a given size sample selected from a population. Ya, jadi tadi populasinya juga mempunyai distribusi dan sampel juga mempunyai distribusi ya. Nah, contohnya, suppose you sample ya, misalkan Anda mengambil memilih 50 mahasiswa ya, dan ditanya berapa IPK-nya ya. If you obtain many different sample of 50, you will compute different mean for each sample. Jadi kita pilih 50 mahasiswa pertama ya, terus kita pilih lagi 50 mahasiswa kedua. Nah, tentunya 50 mahasiswa pertama dengan 50 mahasiswa kedua ya rata-ratanya kan beda, rata-rata IPK-nya ya. Pasti beda, oke? Nah, we are interested in the distribution of the mean GPA from all possible sample of 50 student. Jadi kalau Anda mengambil 50 mahasiswa pertama, hitung rata-rata IPK-nya berapa. Ambil lagi 50 mahasiswa kedua, hitung rata-rata IPK-nya berapa. Nah, terus kalau kita lakukan itu terus-menerus, nanti kita akan melihat distribusi dari sampelnya ya. Dari pemilihan setiap 50 mahasiswa ya. Misalnya populasinya adalah seluruh mahasiswa di Kabupaten Bekasi, misalnya seperti itu ya. Anda ambil 50 mahasiswa pertama, hitung rata-ratanya berapa IPK-nya. Ambil lagi 50 mahasiswa kedua, hitung rata-rata IPK-nya berapa, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat yang sederhana saja ya untuk menggambarkan distribusi dari sampling. Misalkan populasinya 4 ya. Ada 4 orang di sini A, B, C, D. Random variable X is age of individual. Nah, kita ingin mengamati umur ya dari masing-masing orangnya. Nah, value of X misalnya adalah 18, jadi umurnya misalnya 18 tahun, 20, 22 dan 24. Oke. Nah, ini kita hitung dulu rata-ratanya ya, atau karena populasinya cuma 4, ya berarti kita hitung rata-rata dari umur dari 4 orang itu ya. Nah, kita hitung 18 tambah 20 tambah 22 tambah 24, populasi jadi rata-ratanya kan 21 ya. Kemudian kita hitung standar deviasinya adalah 2,236. Oke, nah ini adalah hanya seperti ini ya, A, B, C, D. Nah, kita hitung peluangnya karena masing-masing kan unik nilainya ya. Peluang kita mengambil terpilih A yang umurnya 15 tahun kan 0,25. Semuanya mempunyai peluang 0,25 ya, seperempat. Karena masing-masing kan unik, tidak ada yang umurnya sama ya. Peluang terpilih orang yang umurnya 18 tahun 0,25, peluang terpilih orang yang umurnya 20 tahun 0,25 dan seterusnya. Nah, jadi ini namanya distribusinya uniform atau seragam ya, karena sama semua. Oke. Nah, sekarang perhatikan ya. Now consider all possible sample of size 2.
Jadi dari 4 itu misalnya kita ambil 2 ya. Ambil 2 secara acak. Oke. Nah, pengambilannya itu kan bisa seperti ini ya. Orang yang pengambilan pertama orang yang umur 18 tahun, pengambilan yang kedua juga terpilih lagi orang yang sama. Bisa juga pengambilan pertama umur 18 tahun, orang yang umur 18 tahun ya. Pengambilan kedua orang yang umur 20 tahun dan seterusnya ya. Jadi kita bisa dapat kemungkinan seperti ini. Jadi ini adalah semua kemungkinan yang terjadi apabila kita memilih 2 dari 4 orang ya. Ada 16 kemungkinan semuanya. Oke. Nah, sekarang dari angka-angka ini kita hitung rata-ratanya ya. 18 tambah 18 bagi 2, 18. Yang ini 18 tambah 20 bagi 2, 19 gitu ya. Dan seterusnya. Untuk angka-angka ini kita hitung rata-ratanya. Dapatlah angka ini ya. Terlihat di sini 18, 19, 20, 21 dan seterusnya ya. Oke, kita hitung. Sekarang kita gambarkan bar chart ya. Bar chart atau distribusi frekuensinya dari sini ya. Nah, terlihat di sini 18 kan cuma ada 1 ya. Kemudian 19-nya ada berapa nih? Ada 1, 2. Yang 20 ada 3, 21 ada 4, 22 ada 3, 23 2, 24 1. Nah, berarti peluang terpilih orang yang 18 di sini yang rata-ratanya 18 adalah 1 per berapa? 1 per 16 ya. 1/16 yang rata-ratanya 19 2 per 16. Rata-ratanya 20 3 per 16. Nah, jadi kita gambarkan seperti ini ya. Ini 1 per 16 berarti 0, berapa. Ini 2 per 16 berapa. Ini 3 per 16 ya. Ini 4 per 16. 4 per 16 kan berarti 1/4 ya. 0,25 dan seterusnya. Nah, lihat ini sudah mirip distribusi normal kan? Ya. Lihat, ini sudah mirip distribusi normal. Itu baru 2 ya. Oke. Distribusinya sudah tidak lagi uniform ya, sudah mirip seperti distribusi normal ya. Nah, sekarang kalau populasinya lebih banyak ya dan sampelnya juga banyak ya, misalnya populasinya ada 1 juta, kita ambil sampel 100, maka yang kita ingin lihat tuh bagaimana distribusi dari sampel setiap kita mengambil 100 itu ya, rata-rata dari sampelnya. Oke. Ya, jadi seperti ini ya. Sample mean distribution n sama dengan 2. Nah, ini 21 ini rata-rata sampelnya ya. Sample mean distribution n sama dengan 2. 21 dan ini standar deviasi dari sampelnya 1,58. Oke. Ya, kesimpulannya different sample of the same size from the same population will yield different sample means ya. A measure of variability in the mean from sample to sample is given by standard error of the mean yang dinyatakan seperti ini ya. Ini namanya standard error of the mean. Note that the standard error of the mean decrease as the sample size increase. Jadi ini standar errornya ya. Kalau kita ambil sampel yang banyak ya, ini akan mengecil ya, karena kan pembaginya akan membesar. Artinya semakin banyak sampel, errornya akan semakin kecil. Error dari apa? Error dari ininya ya, mean-nya, rata-ratanya ya. Ini rata-rata dari populasi, ini rata-rata dari sampel. Oke. Jadi ada perbedaan, kalau ada perbedaan, errornya itu atau perbedaannya itu akan mengecil seiring dengan bertambahnya sampel. Oke. Nah, selanjutnya kita hubungkan lagi dengan distribusi normal ya. If a population is normal with mean mu and standard deviation sigma, the sampling distribution is also normally distributed with X bar. Nah, ini yang menjadi jaminannya ya.
Jika populasinya berdistribusi normal, maka sampelnya juga akan berdistribusi normal. Pengambilan samplingnya. Ya, jadi makanya J value from the sampling distribution of X bar ya sama dengan ini X bar min mu per sigma dibagi akar dari banyaknya sampel. Ya, perbedaannya dengan yang tadi tidak ada ininya ya, sigma X bar-nya. Nah, kalau yang tadi kan hanya sigma saja. Nah, kalau sekarang sigmanya diganti dengan sigma dibagi dengan akar N. Di sini X bar-nya adalah rata-rata sampel, mu-nya rata-rata populasi, ya, sigma-nya standar deviasi populasi, dan N-nya yang dinamakan banyaknya sampel, ya, sampel size. Oke, jadi kalau untuk sampel, konversi ke Z-nya seperti ini ya, bukan kalau tadi kan hanya sigma saja, tapi sekarang ada sigma per akar N. N-nya itu adalah banyak sampel. Oke, ya jadi kesimpulannya dengan sampel juga ya, kita masih tetap bisa menggunakan distribusi normal ya, masih bisa menggunakan distribusi normal sehingga kita masih bisa menghitung peluangnya dengan tabel distribusi normal, hanya berbeda sedikit. Jadi bukan nilai yang sebenarnya, tapi aproksimasi ya, dengan aproksimasi yang cukup akurat. Jadi dengan selanjutnya central limit theorem ini menyatakan secara gampangnya ya. Jadi kalau secara teoretiknya cukup panjang ya. Jadi intinya gini, untuk central limit theorem ya, walaupun populasinya tidak berdistribusi normal, sample means from the population will be approximately normal as long as the sample size is large enough. Ya, jadi walaupun dalam kenyataannya populasinya itu tidak berdistribusi normal, tapi dengan mengambil sampel yang cukup banyak, ya, maka distribusi dari sampelnya itu akan mendekati distribusi normal. Ya, itu yang pentingnya. Ya, sebenarnya kita tidak tahu ya distribusi dari populasi itu, karena memang itu yang akan kita cari ya. Kita tidak tahu distribusi dari populasi, kita tidak tahu rata-rata populasi, kita tidak tahu standar deviasi populasi, karena itu adalah parameter yang memang ingin kita ketahui atau kita cari ya. Oke, jadi intinya central limit theorem ini menjamin bahwa walaupun populasinya tidak berdistribusi normal, dengan mengambil sampel yang cukup banyak, maka distribusi sampelnya akan mendekati distribusi normal gitu. Nah, sekarang seberapa banyak yang disebut cukup banyak itu agar menjamin bahwa distribusi sampelnya berdistribusi normal ya. Nah, di sini disebutkan bahwa paling sedikit ya sampelnya itu lebih dari 30. Jadi Anda ketika nanti membuat penelitian atau membuat skripsi ya, mengambil sampelnya itu harus lebih dari 30 ya, agar distribusi dari sampelnya itu berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal. Ya, jadi kalau melakukan pengamatan ya, datanya harus lebih dari 30. Ya, amannya sih 100 ya. Amannya 100. Misalnya Anda pergi pengamatan ke suatu perusahaan atau mengamati event-event yang mungkin menjadi topik penelitian atau skripsi Anda nanti ya. Oke, itu adalah central limit theorem ya. Nah, ini contoh soalnya, misalkan populasinya itu mempunyai min-nya, mu-nya 8, standar deviasinya 3 ya. Suppose a random sample of size n 36 is selected. Pertanyaannya, what is probability that the sample mean is between 7,8 dan 8,2 ya. Nah, ini mirip seperti tadi ya. Jadi pertanyaannya, tentukan peluang dari 7,8 kurang dari X kurang dari 8,2. Nah, langkahnya Anda harus convert ke Z ya. Di sini diketahui mu-nya 8,
sigmanya 3 ya, n-nya 36. Nah, ingat sekarang karena ada sampel di sini, kita Z-nya sedikit beda ya. Z-nya sama dengan ini X bar. X bar minus mu per sigma per akar N ya. Nah, jadi kita konversi yang ini P 7,8 minus X bar kurang dari lagi ya, bukan minus. Kurang dari 8,2 ya. Ini ingin kita konversi menjadi Z. Ini berapa di sini ya? Ini Z, ini berapa? Nah, Anda bisa masukkan ke rumus ini ya. Jadi 7,8 berarti kalau X barnya 7,8, Z-nya berapa? 7,8 minus mu-nya 8 ya per 3 per akar 36 gitu. Nanti hitung ya. Ya sebut saja ini Z1 lah. Z left gitu. ZL ini ZR. Nah, ZR-nya hitung lagi. Berarti 8,2 ya. Minus 8 per 3 per akar 36. Gitu ya. Oke. Ya, perhitungannya ada di slide selanjutnya ya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi yang kiri adalah minus 0,4, yang kanan 0,4. Dengan tabel distribusi normal ya, Anda hitung. Jadi kan ini peluang dari minus 0,4 kurang dari Z kurang dari 0,4 itu sama saja dengan peluang dari Z kurang dari 0,4 minus peluang dari Z kurang dari minus 0,4. Nah, ini bisa langsung dicari ya masing-masingnya di tabel yang di buku ya. Didapat di sini 0,6554 minus yang ini 0,3446, hasilnya 0,3108. Oke, itu adalah contoh soal ya untuk yang sampling distribution.